Annyeonghaseyo. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar Hangul yang huruf konsonan ganda. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar Hangul yang konsonan ganda, kita review sebentar materi kemarin yang udah kita pelajari, yaitu konsonan tunggal. Karena materi ini masih berkaitan dengan Hangul yang konsonan tunggal. Nah, di sini udah aku tuliskan ke-14 huruf konsonan tunggal yang kemarin ya. Ga, na, da, ra, ma, ba, sa, nga, ja, cha, ka, ta, pa, ha. Di sini udah aku tuliskan ke-14 huruf konsonan tunggal beserta cara membacanya. Nah, dari ke-14 huruf konsonan tunggal ini ada beberapa huruf yang sifatnya itu tekbyul hango, artinya huruf yang khusus. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada beberapa huruf yang sifatnya khusus, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khususnya di mana? Khususnya di sini, perhatikan. Di sini ada huruf G atau G, bisa dibaca G atau K. Yang kedua, da atau D, itu bisa dibaca D atau T. Yang ketiga, ra, itu bisa dibaca R atau L. Yang keempat, ba, itu bisa dibaca B atau P. Yang kelima, sa, itu bisa dibaca S atau bisa dibaca T. Yang keenam, ja, itu bisa dibaca ja, J, C atau T. CH atau cha itu bisa dibaca C, C. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya kalau kita ketemu huruf real ini dibaca R atau L? Ini kan ada dua kan, ini bisa dibaca R atau L. Nah, kapan penggunaannya R, kapan penggunaan L, seperti itu ya. Jadi langsung aja ke contoh. Perhatikan konsonan M plus vokal U plus konsonan mati R ya. Ini cara bacanya mul, bukan mur tapi mul, itu artinya air. Ingat ya, kalau konsonan mati real bukan dibaca R, tapi harus diubah menjadi L. Mul. Nah, di sini udah aku tuliskan contoh, misalnya sijak hata. Sijak hata itu artinya mulai. Nah, di sini kan ada konsonan mati giok atau ga atau g ya kan. Di sini kan ada konsonan matinya g. Ga itu kan bisa dibaca g dan juga bisa dibaca k. Jadi untuk di sini karena giok atau ga itu sebagai huruf mati, dia dibacanya harus berubah ke bentuk kedua, bukan si jaghata tapi si jaghata, langsung seperti itu. Ini artinya mulai. Oke, buat teman-teman yang belum bisa caranya menggabungkan huruf konsonan tunggal dan huruf vokal tunggal, bisa dicek video sebelumnya. Di situ udah aku jelaskan cara merangkai kata dari huruf konsonan tunggal dan huruf vokal tunggal. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Perhatikan di sini ada konsonan B ketemu vokal A, huruf matinya konsonan D atau da, terus da plus vokal A. Nah, perhatikan di sini ini cara membacanya bukan bada gitu, bukan, tapi ini cara bacanya bata. Jadi konsonan D mati di sini, konsonan D yang mati di sini itu cara membacanya harus diubah ke bentuk kedua. Tadi kan D atau da itu kan bisa dibaca D atau juga bisa dibaca T. Jadi untuk contoh yang seperti ini, karena konsonan da itu mati, jadi cara membacanya harus diubah menjadi huruf T. Bata. Kalau bada salah ya, bacanya bata.
Nah, di sini contoh selanjutnya perhatikan di sini ada konsonan B plus vokal A plus konsonan mati B. Ingat ya, konsonan mati B itu harus diubah ke bentuk kedua. Jadi cara membacanya harus dibaca P. Perhatikan. BA ba plus B mati. Jadi cara membacanya bab. Bab. Bukan bab, tapi bab. Ini artinya nasi. Jadi kita bisa simpulkan kalau kita ketemu huruf konsonan G, D, R, B, S, J, C, H mati itu harus diubah ke bentuk kedua. Gak usah khawatir, yang penting teman-teman sekarang tahu aja, cukup tahu. Nanti kalau ketemu contoh-contoh lagi yang mengandung huruf-huruf ini akan aku kasih tahukan lagi ya. Nah, sekarang kita mulai untuk belajar Hangul yang konsonan ganda. Nah, perhatikan lagi di sini ada G double, D double, B double, S double, dan J double. Cara membacanya G double. Kalau kita ketemu huruf G double itu harus dibaca K ya, ingat bukan G tapi K. Diubah ke bentuk kedua harus K. Terus kalau D double berarti harus dibaca T. B double harus dibaca P. S double ini ada dua cara. Yang pertama tetap dibaca S, yang kedua dibaca T. J double harus dibaca C. Perhatikan ya. Jadi ada 5, perhatikan. K, T, P, S, C. Nah, langsung aja ke contoh. Contoh yang pertama untuk konsonan ganda G double G ya. G double itu harus dibaca K. Perhatikan di sini ada G plus vokal A, bacanya G. Di sini ada G double kan. G double itu harus dibaca K plus vokal A, berarti itu bacanya K. Terus di sini ada konsonan mati B. Ingat ya, konsonan mati B itu dibacanya menjadi P. Ta. Jadi ini kalau dibaca suaranya menjadi gakapta. Gakapta. Artinya dekat. Fokus aja ke sini ya. G double itu dibacanya harus K. Gakapta. Dekat. Nah, untuk contoh selanjutnya perhatikan di sini ada konsonan ganda D double D ya, itu harus dibaca T. Di sini ada contohnya, perhatikan D double plus vokal A itu bacanya menjadi ta. D double plus vokal E, ingat ya bacanya T. Ketemu konsonan mati S, berarti konsonan mati ini harus dibaca T, bukan S, bukan tates tapi tatet. Konsonan H plus vokal A, H. Konsonan D plus vokal A, ta. Konsonan D plus vokal A, ta atau ta. Jadi ini cara membacanya tatet hata. Tatet hata. Bukan dades hata, tapi tatet hata. Ini artinya hangat. Nah, sekarang contoh ketiga, perhatikan untuk konsonan ganda double B ya, atau P. Cara membacanya harus P, bukan B tapi P. Di sini contohnya perhatikan. Konsonan B plus vokal A berarti ba, tetap ba. Terus ada konsonan double B itu harus dibaca P ya. Ketemu vokal E berarti bacanya P. Konsonan D plus vokal A, da. Perhatikan ini cara bacanya babuta, bukan babuta, itu salah. Ini artinya sibuk. Nah, contoh selanjutnya perhatikan di sini ada konsonan ganda S double S. Itu bisa dibaca S, juga bisa dibaca T. Ingat ya, kalau ini letaknya sejajar, penulisannya sejajar, itu dibacanya tetap S. Tapi kalau ini sebagai huruf konsonan mati atau letaknya di bawah, itu harus dibaca T. Langsung aja ke contoh, perhatikan di sini udah aku tuliskan. Yang pertama, konsonan double konsonan S plus vokal A
bacanya tetap biasa. Selanjutnya konsonan D plus vokal A, da. Berarti ini cara membacanya sada. Itu artinya murah. Tetap ya, nggak ada perubahan ya, tetap bacanya suaranya itu sama, sada, murah. Bawahnya lagi ada contoh misalnya konsonan B plus vokal I, bacanya B. Ketemu lagi konsonan double S plus vokal A, bacanya sa. Plus D plus vokal A, ta. Berarti kalau dirangkai menjadi bisata, itu artinya mahal. Contoh berikutnya perhatikan di sini. Di sini ada vokal I, ketemu konsonan double S yang sifatnya mati atau sebagai huruf mati ya. Jadi ini bacanya it, berubah menjadi T. Perhatikan di sini T yang di sini. Jadi penggunanya di sini kalau dia sebagai huruf konsonan mati, jadi harus diubah menjadi T. Ita, itu artinya ada. Nah, sekarang contoh huruf konsonan ganda yang terakhir, yaitu J double. Double J itu harus dibaca C. Perhatikan di sini, langsung aja ke contoh. J double plus vokal A, berarti bacanya ca. Ketemu konsonan D plus vokal A, bacanya da. Berarti ini cara membacanya cata. Cata, artinya asin. Bukan jada, tapi cata, soalnya dia double, jadi harus diubah ke bentuk kedua ya, cata, asin. Nah, sekarang cara untuk menghafalkan huruf Hangul konsonan ganda. Perhatikan di sini udah aku tuliskan kelima huruf Hangul konsonan ganda. Yang pertama ada G double, kedua D double, ketiga B double, keempat S double, dan kelima J double. G double dibacanya K, D double dibacanya T, B double dibaca P, S double dibaca S, J double dibaca C. Cara menghafalkannya, tambahin vokal E semua. Ke, te, pe, se, je. 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 Ulangi ya. Ke, te, pe, se, je.